Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu, bapak, teman-teman saya dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, semoga selalu selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Amin. Amin ya robbal alamin. Mari untuk mengawali aktivitas kita bersama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bersama-sama berdoa mudah-mudahan diberikan pemahaman, kemudahan menghafal. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna at-takwil. Siapkan diri kita untuk sukses. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu an la ilaha illallah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya ala salah. Hayya ala salah. Hayya ala falah. Hayya ala falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربي أنزلني منزلا مباركا وأنت خير الرازقين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عند لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. Allahumma razukni izzan wa sarofan waj'alni mu'minan solihan mahbuban indaka wa indan nasi jami'a. Hasbunallahu sayu'tina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Bapak Ibu teman sekalian dirahmati Allah, kita sebagai
Muslim cukup bersandar kepada Allah. Ya, karena kita cukup bersandar kepada Allah. Karena apa? Karena Allah itu maha kaya, maha luas, maha kasih, dan maha segalanya. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Dan kita tidak akan rugi. Kita tidak pernah rugi jika bersandar kepada Allah. Namun kalau kita bersandar kepada manusia, suatu saat manusia bisa berubah pikiran. Suatu saat manusia bisa jatuh pejabat, pemimpin, mereka jabatannya diambil, pemimpin mungkin saat itu masih memimpin, suatu saat sudah tidak memimpin lagi, kaya, suatu saat mereka kekayaannya habis, tapi Allah yang maha kekal, maha kaya, dan maha segalanya. Maka Allah adalah Tuhan yang ya tempat kita tergantung. Allah Tuhan, Tuhan yang maha kuasa, yang maha esa, yang maha kekal, tempat segala kita bergantung. Jadi salah satunya itulah kurang lebihnya, yaitu makna dari Quran surat Al-Ikhlas, yaitu Allahus Somad, Allahus Somad, Allahus Somad. Kita pun pasti sudah sangat akrab dengannya. Allah tempat, Allahus Somad, Allah tempat bergantung. Namun surah ini bersama dengan surat Al-Fatihah, Mu'awwidzatin, yang termasuk bacaan yang paling sering dilafadzkan kita sebagai seorang muslim, sering kali melafadzkan Al-Fatihah, Al-Ikhlas dimanapun berada, bahkan di seluruh penjuru dunia selalu melafadzkan dua kalimat-kalimat tersebut, ya, terutama Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, sehingga termasuk bacaan yang sangat luar biasa. Al-Ikhlas kalau dibaca 3 kali, maka apa itu bacaan tersebut, yaitu menurut Bukhari dan dari Abu Sa'id Muslim, surat ini disebut sebagai sepertiga Al-Quran, sepertiga dari Al-Quran. Makanya kalau kita membaca 3 kali juga kita bisa mengkhatamkan Al-Quran. Itu fadilah, manfaat. Menurut Abu Bakar Ibnul Anbari, seorang pakar bahasa Arab, kata Asyam As-Somad berarti Sayyid, tuan, pemimpin, yang tidak ada lagi lebih tinggi di atasnya, di mana semua orang bersandar kepadanya dalam segala urusan, dalam segala kebutuhan dan apapun ya kebutuhan mereka. Maka Allah Somad, Tuhan, pemimpin, tidak ada lagi yang lebih tinggi di atasnya, di mana semua orang bersandar kepadanya dalam segala urusan, dalam segala kebutuhan. Maka demikianlah pengertian dari bahasa. Ketika sifat tersebut dilekatkan dengan Allah, maka Allah lah yang memiliki sifat tersebut. Ya, dialah Allah Ta'ala sebagai puncak tertinggi harapan kita, harapan utama, harapan terakhir, satu-satunya harapan yang terbaik, yang terbesar, yang termulia, yang senantiasa diandalkan, yang dapat diandalkan pada saat semua telah menyerah, dan ya, dan sungguh siapa saja yang bersandar kepadanya tidak akan kecewa. Siapa saja yang bersandar, siapa saja, jadi tidak peduli siapa saja, pemimpin, pejabat, orang kaya, orang miskin, duafa, fakir miskin, bersandar kepadanya, Allah menerimanya. Dan Allah siapapun tidak akan pernah kecewa. Inilah Allah Somad, yang terdiri dari 2 kata yang mengajarkan kepada kita satu nilai penting, tidak ada duanya di dalam Islam, bahwa semestinya hanya kepada Allah lah kita bersandar, bergantung, menjadikan andalan, bukan bersandar kepada yang lain. Andalan kita ya Allah, sandaran kita ya Allah, bukan yang lain, baik yang kasat mata, yang maupun yang khair. Inilah masalah hati, inilah masalah tauhid, inilah masalah pendirian, ya. Maka ini pula lah yang seharusnya, yang semestinya, yang selalu kita jaga, kita pertajam, kita tingkatkan, kita asah, kita jaga ya dari waktu ke waktu, dan kita ajarkan pula kepada
kita sampaikan pula kepada putra-putri kita, anak-anak kita, murid-murid kita, teman-teman kita, sampaikan kepada teman-teman kita. Itulah tauhid tadi ya. Maka tauhid adalah merupakan perkara yang utama dan perkara yang sangat penting. Mengapa demikian? Pembicaraan seputar masalah ini penting sebab ada banyak kejadian, kejadian ataupun fenomena yang kadang-kadang yang saat ini lagi terjadi, ya saat ini terjadi anggapan-anggapan, ya misalkan ya sebagai contoh bahwa profesi, bahwa kalau ini masalah tentang pekerjaan ya, bahwa masa profesi dan pekerjaanlah yang menjamin rezeki seseorang. Anggapan demikian. Jadi kenapa kamu pengen sukses? Supaya saya pengen sukses untuk kerja sebagai ini, jabatan ini, profesi ini. Seakan-akan kalau profesi tersebut akan menjamin rezekinya seseorang akan lancar, sehingga apa? Sehingga masyarakat ramai-ramai menyerbu suatu pendidikan, suatu perguruan tinggi, suatu jurusan tertentu dengan anggapan dengan satu jurusan tertentu tadi mereka akan mendapatkan rezeki yang berlimpah ruah, uang yang banyak. Ini contohnya begini. Begitu juga dengan lowongan pekerjaan. Ya menyerbu. Kalau posisi ini pasti rezekinya berlimpah ruah dan seterusnya. Ya. Ini sampai dikejar-kejar, sampai diperjuangkan, sampai apapun ya. Gitu. Artinya dia percaya bahwa rezeki itu di situ. Bahkan sampai di antara mereka, sebagian dari mereka bersedia membayar. Membayar apa? Biaya biaya siluman hingga puluhan juta, ratusan juta, ya bahkan hampir 1 miliaran hanya untuk memastikan dirinya diterima di satu jurusan, di satu profesi tertentu. Ini salah satu fenomena. Maka ini fenomena seperti ini tidak mungkin lahir kecuali dari lemahnya fondasi akidah tauhid bahwa Allah lah yang sebenarnya yang memberikan rezeki, yang menentukan hidup dan mati, dan satu-satunya andalan bagi segala sesuatu, bukan pemerintah, bukan universitas, bukan bank, bukan siapapun, atau bukan profesi tertentu. Tapi sebetulnya yaitu yang memilih pekerjaan apa saja bukanlah sebuah dosa. Kita memang tidak ada salahnya memilih pekerjaan, memilih pendidikan, tidak ada salahnya selama kita menggantungkan harapannya kepada Allah. Tidak yang mau tidak mengandung. Artinya di dalam memilih tadi tidak mengandung dosa, tidak mengandung maksiat di dalam. Yang menjadi masalah adalah keyakinan yang keliru yang tertanam dalam dirinya bahwa kalau tidak di sini maka tidak sukses. Kalau tidak di perguruan tinggi ini tidak sukses. Kalau tidak di pekerjaan ini, kalau tidak di jurusan ini maka tidak kaya. Inilah keyakinan yang keliru. Dengan tanpa bermaksud untuk berburuk sangka ataupun atau samar-samar, sebenarnya kita bisa bisa melihat atau mencium atau ya, kita bisa mencium ya atau membaca berita ya terjadi penipuan, kasus suap menyuap di seleksi pegawai negeri maupun pemerintah ataupun penerimaan siswa atau mahasiswa baru. Ya, itu teman-teman sekalian. Maka kalau kita amati juga teman-teman sekalian, di dalam kita mendapatkan pekerjaan, menerima pekerjaan, entah kita di samping di dekat rumah atau di luar kota, bahkan di luar negeri, sebenarnya ya tidak masalah teman-teman sekalian, masalah pekerjaan. Karena apa? Artinya kita tidak perlu takut, Pak. Contohnya nanti kadang-kadang fenomenanya saat ini anak-anak teman-teman kalau pengennya kerja dia hanya dekat rumah, hanya dalam kota. Kenapa begitu ditempatkan di luar kota, di luar pulau, atau di luar negeri, mereka tidak berani? Artinya apa? Tidak perlu ada ketakutan. Bukankah Allah kita itu sama? Allah di dekat kita, Allah di luar kota, Allah di luar Jawa, bahkan Allah di luar negeri itu sama. Selama kita itu, jadi lokasi tidak menjadi penghalang, maksudnya begitu. Selama kita tetap berdoa, selama kita tetap dekat sama Allah tidak ada masalah. Ya, jadi justru itu sebagai tantangan kita untuk meningkatkan iman ketauhidan kita. Artinya jika kita doa kita didengar serta dikabulkan oleh Allah di suatu tempat, di mana saja, tempat lain pun demikian. Sebab dialah Allah Tuhan yang di sini
juga Tuhan di sana, di luar pulau, di luar negeri. Bukanlah seluruh jagat raya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya teman-teman sekalian. Maka keyakinan inilah yang melecut, yang mau kita motivasikan, kita semangat kepada siswa-siswi kita, putra-putri kita agar mampu menembus pendidikan, agar menembus pasar kerja dimanapun mereka berada, di, di, di wilayah manapun, di lembah manapun, di kota manapun, di negara manapun, tidak ada masalah selama mereka dekat dengan Allah, ya, menyusuri, ya, di belantara manapun, menyusuri sungai-sungai, ataupun kalau mungkin ibaratkan dengan di hutan yang rimba kayak apapun, itu tidak ada masalah. Itu bagian dari kita berdakwah, bagian dari kita mengajarkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan, kebenaran sambil kita bekerja, sambil berdakwah. Maka yang utama, paling utama yaitu keyakinan. Inilah yang keyakinan seperti ini yang harus kita pompa, yang sesungguhnya tertanam di dalam jiwa para para anak-anak kita. Dan yang keyakinan itulah juga yang tertanam ada pada jiwa para dai, para tokoh-tokoh agama, para orang-orang alim, para ustadz, para yai, atau para wali-wali, ya, atau wali songo contohnya. Kita bisa bayangkanlah bagaimana wali songo yang tertua yaitu Syekh Ibrahim Samarkandi yang berasal dari mana, teman-teman? Tahu nggak itu dari mana? Menurut berita dari Uzbekistan, ya, Asia Tengah. Dari Asia Tengah, dia datang ke tanah Jawa, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduknya, yang saat itu mayoritas menganut Hindu, menganut Buddha, dan menganut animisme. Lalu kita coba kalau kita bayangkan betapa banyak kendala-kendalanya, kendala bahasa, kendala budaya, makanan, iklim, dan seterusnya. Tetapi kenapa mereka tetap berjuang, tetap berdakwah? Karena dia yakin Allah yang beliau sembah di Asia Tengah, ataupun Allah yang juga menguasai tanah Jawa. Jadi beliau tidak pernah merasa sendirian, tidak pernah merasa terasing, karena Allah selalu menyertainya, mendengar permohonannya, ya, dan mengawasi gerak-geriknya. Bahkan seandainya beliau mengembara hingga dimanapun, di ujung dunia manapun, ya, dia tetap yakin, dia tetap tidak merasa sendirian. Itulah keyakinan yang selalu dipompa diajarkan oleh para pendiri-pendiri agama ini, atau pendiri bangsa ini, atau tokoh-tokoh agama ini. Oleh karenanya, betapa pentingnya kita selalu memotivasi, selalu memberikan pencerahan, serta mengukuhkan keyakinan semacam ini kepada jiwa kita, kemudian mewariskan kepada generasi putra-putri kita, generasi setelah kita. Kenapa? Karena kalau warisan itu harta itu akan cepat habis, entah itu habis karena entah karena dipergunakan, karena rusak, atau karena dicuri, atau karena dibagi, ya, atau dibagi, dan seterusnya. Nah, pekerjaan juga demikian, suatu saat juga pekerjaan itu akan berganti kepada orang lain, ya. Nah, kalau kita wariskan pengertian, betapa banyak, ya, kalau kalaupun tadi saya sampaikan pekerjaan juga pasti nanti akan terganti. Saat ini pekerjaan yang banyak juga, suatu saat juga pekerjaan saat ini lagi tren. Contoh saat ini era 5.0 ini, pekerjaan yang dulunya digadang-gadang, diidam-idamkan, usaha-usaha yang sangat diidamkan, tapi ternyata saat ini juga tergantikan. Artinya punah dengan kemajuan zaman ini, atau diambang kepunahan. Ya, banyak usaha-usaha yang punah. Contohnya banyak, ya teman-teman sekalian. Ya, kita bisa lihat di banyak mal-mal yang tutup, banyak toko-toko yang tutup, banyak wartel, ya, wartel, teman-teman, wartel tahu ya, wartel dulu luar biasa sekali, ya, yang sangat penting dulu itu. Kalau sudah punya usaha wartel tuh rasanya sudah kayak kaya raya, ya. Usaha yang lain banyak sekali yang punah, ya, tergantikan dengan karena kondisi era-era yang seperti ini. Usaha-usaha pabrik-pabrik juga banyak bergulung tikar karena kemajuan teknologi, ya, termasuk handphone juga banyak sekali yang tergantikan karena teknologi. Namun jika kita mewariskan ke keyakinan, pemahaman agama yang kukuh dari para
pendiri, dari para pendahulu, maka kehidupan mereka akan begitu ada perubahan-perubahan, ada permasalahan-permasalahan seperti ini, mereka tetap tenang, mereka tetap yakin, mereka tidak terguncang oleh ketiadaan. Contohnya mungkin orang tuanya tidak ada, ketiadaan orang tua, entah karena mungkin kondisi, entah karena meninggal, atau berpisah jarak jauh, dimanapun mereka berada, atau mungkin karena PHK, atau karena mutasi, ya, mereka tidak akan menciutkan nyalinya, sebab mereka masih memiliki Allah Azza wa Jalla. Allah yang tidak pernah mati, Allah yang selalu hadir, maka Allah tetap ada sampai kapanpun mereka hidup, sejauh manapun mereka berkelana, sesulit apapun persoalan yang membelit, mereka selalu bisa menengadahkan, menengadahkan tangannya, dan seketika itu pula Allah mendengarkan doanya. Demikianlah teman-teman sekalian, mari terus kita jaga. Bukankah demikian teman-teman sekalian? Saya rasa itulah Allah Azza wa Jalla tempat kita bergantung, dan kita tidak pernah menyesal. Allah tempat kita bergantung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Segala kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Ibarakati syai'ulillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maut ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kembali lagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارق وأكس من معين يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال لؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح ممدود وظل ممدود وما مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال
سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أو نشاء لجعلناه هداما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون فرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون وجعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين وبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تسلية الجحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم